Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabitu billahi rada wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat sehat, dan tak lupa juga marilah kita curahkan kepada pimpinan kita, yakni Habibina wa Safi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat hingga kita umatnya sampai yaumil akhir. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dengan NIM 2112100124. Saya dari kelas PAI 4D, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan adalah sebuah pondasi yang di atasnya dibangun dengan sebuah bangunan. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini ada beberapa landasan-landasan kurikulum. Di antaranya ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan landasan organisatoris. Nah, landasan filosofis ialah filsafat yang memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat sebagai perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, dan progresivisme. Dalam pengembangan kurikulum, senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Nah, di sini ada aliran perennialisme. Nah, perennialisme ini ialah lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurangnya memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut faham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Nah, aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Adapun di sini ada aliran esensialisme. Nah, esensialisme ialah menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga. Untuk hidup di masyarakat, kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan dan diperbaiki dengan pertolongan ilmu pengetahuan. Karena peranan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dapat mengembangkan masyarakat menjadi berbudaya. Sama halnya dengan perennialisme. Esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Nah, ada juga aliran eksistensialisme. Nah, eksistensialisme ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna untuk memahami kehidupan seseorang
dan mesti memahami dirinya sendiri. Sebenarnya aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia dan apa pengalaman itu. Selanjutnya juga ada progresivisme. Nah, progresivisme ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik. Nah, ada juga rekonstruktivisme. Nah, rekonstruktivisme ini merupakan kolaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual, seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Nah, di sini juga ada landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Nah, oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus berdasarkan psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu dikembangkan, seperti perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan moral. Perbedaan psikologis dan masing-masing individu dalam kegiatan pembelajaran juga mendasari arah dan isi dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini bertujuan untuk menyesuaikan masing-masing perbedaan secara psikologis dari materi dan isi kurikulum yang dikembangkan. Nah, dalam pengembangan kurikulum ada 2 cabang psikologi yang perlu diperhatikan, yakni psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan ini diperlukan dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalaman materi atau bahan ajar. Nah, sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, psikologis belajar berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diimplementasikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajari agar pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa ruang lingkup isi kurikulum pada suatu jenjang atau tingkat tertentu berbeda-beda. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara kurikulum dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. Nah, ada juga landasan sosiologis atau sosial budaya. Nah, perbedaan sosial dan budaya dalam masyarakat yang berbeda, yang beragam dan bervariasi tentunya menjadi perkembangan kurikulum yang harus disajikan, yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan masing-masing perbedaan, baik dari segi sosial maupun dari segi budaya dan kultur yang ada di masyarakat, sehingga akan terjalin keseimbangan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, asas sosiologi mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini, teman-teman. Karena itu, sesuatu kurikulum prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan harus direlevasi dari berusaha menjawab serta memenuhi kebutuhan peserta didik, utamanya terkait masa depan mereka sehingga ditengahi dinamika masyarakat dan dunia kerja. Selain itu, masyarakat mempunyai norma-norma, adat kebiasaan yang mau tidak mau harus dikenal dan diwujudkan peserta didik dalam perilaku, karena peserta didik pada gilirannya harus hidup dalam masyarakat.
itu maka masyarakat harus dijadikan sesuatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum. Nah, ada juga di sini ada landasan organisatoris. Organisatoris, landasan ini berkenaan dengan perorganisasian materi, yakni acuan ruang lingkup materi dan perurutan masing-masing materi serta materi sebagai keseluruhan yang disusun dan dicetuskan secara sistematis sesuai dengan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan psikis peserta didik berdasarkan pemikiran yang mendalam dan mencakup komprehensif. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah tentang perorganisasian. Bahan ajar seperti perorganisasian berdasarkan topik, tema, kronologi, konsep, isu, logika, dan proses disiplin. Nah, baik teman-teman, saya di sini akan sedikit menyimpulkan tentang apa-apa yang sudah saya bahas tadi tentang landasan pengembangan kurikulum. Kesimpulannya ialah landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau asumsi atau juga prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum dengan tetap mempertimbangkan yang sudah saya jelaskan tentang landasan-landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan organisatoris. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.